nama saya Rusyidina Dwi Amalia, NIM 2014-769. Kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 12, yaitu Information System Development. Yaitu, pengembangan sistem adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk membangun sistem informasi. Sebuah sistem itu sendiri adalah seperangkat komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Suatu sistem informasi itu adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Kegiatan pembangunan sistem dikelompokkan menjadi fase dan disebut siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Pengembangan sistem atau system development terbagi menjadi 5, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan operasi, dukungan, dan keamanan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan terdiri dari permintaan peninjauan proyek, permintaan proyek memprioritaskan, mengalokasikan sumber daya, tim pengembangan bentuk proyeksi. Sedangkan analisis itu terdiri dari melakukan penyelidikan awal, melakukan kegiatan analisis rinci, yaitu seperti sistem saat studi, menentukan kebutuhan pengguna, merekomendasikan solusi. Selanjutnya desain. Desain itu terdiri dari hardware dan software yang diperoleh jika perlu, dan mengembangkan rincian sistem. Selanjutnya, implementasi yang terdiri dari mengembangkan program jika perlu, menginstal dan menguji sistem baru, penggunaan kereta, dan diskonversi ke sistem baru. Dan yang terakhir itu adalah operasi, dukungan, dan keamanan, yaitu terdiri dari melakukan kegiatan pemeliharaan, kinerja monitor sistem, dan menilai sistem keamanan. Pengembangan sistem sendiri itu harus mengikuti 3 pedoman umum, yaitu yang pertama kegiatan kelompok atau tugas fase, yang kedua melibatkan pengguna, yaitu semua bisnis yang ada di lingkungan bisnis, yaitu internal dan eksternal. Yang internal terdiri dari manajer, karyawan, pemilik perusahaan, dan pelajar. Selanjutnya yang eksternal itu ada tukang parkir, supply, customer, dan government. Dan yang ketiga itu adalah tentukan standar. Nah, project management itu adalah proses perencanaan, penjadwalan, dan kemudian mengendalikan kegiatan selama pengembangan sistem. Sebuah alat populer yang digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan hubungan waktu antara kegiatan proyek adalah bagan Gantt. Sebuah grafik PERT juga dapat digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan waktu. Selanjutnya tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini atau fase perencanaan proyek ini dimulai ketika komite pengarah menerima permintaan proyek. 4 kegiatan utama yang dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu ulasan dan menyetujui permintaan proyek, prioritaskan permintaan proyek, mengalokasikan sumber, dan membentuk tim pengembangan proyek. Selanjutnya tahap analisis. Tahap analisis sendiri terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari menentukan dan mendefinisikan sifat yang tepat dari masalah atau perbaikan, dan wawancara pengguna yang mengajukan permintaan. Selanjutnya yang kedua itu ada analisis rinci. Analisis rinci itu juga terdiri dari studi cara kerja sistem saat ini, menentukan pengguna keinginan, kebutuhan, dan persyaratan, dan kenalkan solusi. Dan tahap desain itu terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu hardware dan software acquire, dan mengembangkan semua rincian dari sistem informasi baru atau diubah. Dan selanjutnya ada tahap implementasi. Tahap implementasi tujuannya adalah untuk membangun sistem baru atau diubah dan kemudian mengirimkannya, yaitu terdiri dari mengembangkan program, install dan menguji sistem baru, penggunaan kereta dan mengkonversi ke sistem baru. Selanjutnya tahap operasi, support, dan keamanan. Itu tujuan dari tahap operasi, support, dan keamanan itu sendiri adalah untuk memberikan bantuan berkelanjutan untuk sistem informasi dan penggunaannya setelah sistem diimplementasikan. Nah, yang terakhir adalah sebuah rencana keamanan komputer harus melakukan hal-hal berikut, yaitu identifikasi semua aset informasi organisasi, identifikasi semua risiko keamanan yang dapat menyebabkan kerugian aset informasi, dan untuk setiap risiko mengidentifikasi pengaman yang ada untuk mendeteksi,
mencegah dan pulih dari kerugian. Sekian dari saya, terima kasih.